Mahkamah Konstitusi pada Kamis tanggal 7 September tahun 2023, menggelar sidang ke-8 uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dimohonkan 15 aktivis buruh dari 15 organisasi. Sidang terakhir ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari DPR. Mereka adalah Profesor Dr. I. Gede Panca Astawa SHMA sebagai saksi ahli, Profesor Dr. Satya Arinanta SHMA sebagai saksi ahli, Zulfan Syafrian sebagai saksi fakta, dan Raden Pardede sebagai saksi fakta. Para pemohon menilai, keterangan para saksi hanya merupakan pembenaran bagi tindakan pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang kemudian disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, karena putusan MK atas gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah merevisi Undang-Undang Nomor 11 itu, bukan menerbitkan Perpu yang kemudian disahkan DPR menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Terkait alasan pemerintah menerbitkan Perpu karena adanya kegentingan yang memaksa pun, menurut pemohon, keterangan yang disampaikan para saksi cenderung membingungkan dan tidak jelas, serta banyak pertanyaan pemohon yang tidak dijawab. Realita ini membuat mereka berharap pada putusannya nanti, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inskonstitusional, dan mencap undang-undang yang mereka tolak itu sebagai kebijakan bajingan dan tolol. Pada sidang selanjutnya, Majelis Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan kesimpulan hasil sidang. Kesimpulan itu akan dibacakan pada tanggal 15 September tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Ya, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, hari ini kami dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh telah menjalankan kewajiban konstitusional kami selaku pemohon dalam uji formil nomor perkara nomor 54 garis miring PUU 2000 Romawi 21 2023 dan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Cilaka, Undang-Undang Cipta Kerja, yang tentu saja sampai hari ini belum terjawab bagaimana kegentingan memaksa sehingga pemerintah mengeluarkan Perpu itu, yang seharusnya memperbaiki undang-undang keputusan MK, tetapi yang dilaksanakan Perpu. Ini tentu saja membingungkan, keputusan yang membingungkan kepada seluruh Indonesia, pemerhati hukum, sekaligus juga membingungkan para hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi sekelumit saya sampaikan bahwa tadi saksi ahli yang disiapkan baik itu oleh pemerintah maupun DPR RI ternyata belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemohon, bahkan cenderung bias dan tidak jelas. Nah, maka dari itu sebagai pembuka saya persilakan Mas Arief untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Banyak amat ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Ya, kawan-kawan, hari ini kita menyaksikan ya bahwa saksi-saksi ahli yang dihadirkan itu ingin mengargumentasikan tentang kegentingan yang memaksa, bahwa kemudian DPR yang harusnya langsung disidangkan pada persidangan berikutnya, mereka berargumen bahwa itu bisa disidangkan kapan saja tanpa batasan waktu, ya. Intinya itu ya dari mereka. Kemudian yang kedua, ternyata dari hakim MK-nya itu mengatakan, ya, Pak Wahid itu, bahwa pada sidang berikutnya itu ya begitu DPR sidang ya saat itu gitu loh. Ya, sehingga menurut tanda-tanda alam itu mestinya menang kita. Ya, betul kan? Betul. Gitu. Dan tadi kebetulan ada yang menarik ya.
Jadi ada kontradiksi bahwa Pak Jumhur mengatakan tadi, kebetulan memang beritanya banyak itu. Tanggal 21 Desember ya, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia ekonominya stabil. Gitu, ya, ekonomi stabil. Tiba-tiba tanggal 30 dinyatakan krisis. Gagalnya maksa, berarti memang negara pemerintah ini kacau balau lah. Ya. Katanya itu enggak krisis ya enggak? Stabil, ekonomi kuat kata Sri Mulyani, ya kan? Krisis global tidak memengaruhi Indonesia. Habis gitu keluar, kita krisis ekonomi. Goblok nggak itu? Keluar, ya kan? Itu parah itu, Pak. Menurut saya itu. Alhamdulillah jeli juga nih Pak Ketum ini, ya kan? Jadi itu parah itu. Hanya 9 hari dinyatakan ekonomi Indonesia kuat. Wah, saya ingat saya kalau Bu Sri Mulyani ngomong itu bahasanya gagah. Pondasi ekonomi kita kuat. Wah, gagah lah pokoknya mah. Habis gitu Presiden mengatakan krisis. Udah parah lah ya, kira-kira gitu. Dan itu ahli menjawab tadi. Bukan berarti Ibu Sri Mulyani mengatakan kuat itu kuat katanya dia. Loh, gimana? Emang negara ini main-main? Ya kan, kayak gitu. Jadi intinya itu saksinya tadi kewalahan. Bahkan ada saksi ya, kita hargai Pak Gede Astawa ya, itu mengatakan bahwa dia tuh fair. Bahwa kalau sidang berikutnya itu ya biarlah MK yang memutuskan ya. Tapi karena ada dari MK itu tentang definisi kegentingan memaksa atau sidang berikutnya, MK sudah membuat semacam surat edaran ya, definisi bahwa sidang berikutnya itu ya pada saat sidang berikutnya, bukan sidang tidak ada limitasinya gitu. Artinya kalau dari sini saja harusnya kita menang lah. Ya, itu saya optimis nih tadi itu. Hari ini sidang hari ini saksi-saksi mereka itu justru menguntungkan kita sebetulnya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Saldi Isra, Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan ya kan itu udah ada putusan tentang putusan MK tentang inkonstitusional. Dalam 2 tahun harus diperbaiki. Kenapa jawabannya Perpu gitu loh. Ya kan, kalau nggak salah gitu ya. Loh, kenapa putusan MK nomor 91 tadi itu dijawab dengan Perpu? Harusnya ya 2 tahun dibenerin, diperbaiki, kira-kira gitu. Ya, nah itu kurang lebih. Saya mungkin intinya saat ini sidang hari ini seharusnya itu akan memenangkan kita ya, karena DPR udah pasti salah ininya prosedurnya ya. Itu sebetulnya yang kita khawatirkan teman-teman ya, yang kita khawatirkan ya, harus kita umumkan ini pada sidang tahun 2021 kita kan menang ya, inkonstitusional bersyarat lah. Itu hakimnya menang 5 lawan 4 kawan-kawan. 5 lawan 4 ya. Nah, dari 5 hakim itu 1 dipecat oleh DPR gitu ya. Alasan pemecatannya adalah karena ini hakim selalu mengalahkan DPR gitu, selalu membatalkan undang-undang gitu. Loh, kalau dia diangkat oleh DPR itu kan hanya pengesahan saja kan, bahwa ya dari beberapa kandidat dia yang menjadi hakim agung. Ya begitu jadi hakim agung dia independen dong, nggak harus sama dengan DPR kan. Ini gara-gara itu dipecat, udah rusak hukum kita itu. Artinya kawan-kawan, dari posisi 54 ini sekarang menjadi 45 gitu loh. Inilah yang mengkhawatirkan kita.
Makanya kita harus unjuk rasa demo besar-besaran untuk mengawal sidang putusan MK. Jadi prosedurnya tanggal 15 kesimpulan harus masuk. Ya, tanggal 15 hari Jumat ya. Hari Jumat tuh kesimpulan masuk. Biasanya 2 minggu setelah kesimpulan ada putusan. Memang nggak ada batasan, ini biasa saja. Artinya antara tanggal 28 atau 30 atau antara 25 sampai tanggal 30 itu akan ada keputusan MK. Nah, ini karena posisinya itu ada ketidakfairan, ada hakim yang dipecat, yang dipecat itu namanya hakim konstitusi namanya Astawa. Aswanto ya, Aswanto diganti oleh Guntur Hamzah. Ya, kalau oleh Guntur Hamzah. Nah, ya tadi nggak ada. Kalau kemarin ada. Artinya kita lihat kalau menjadi dissenting opinion lagi menjadi 5 lawan 4. Inilah berarti benar bahwa DPR sudah mengintervensi lembaga hukum di Indonesia, MK. Ini nggak benar sudah. Ya kan DPR. Ya, artinya udah nggak benar itu. Lembaga DPR mengintervensi hakim konstitusi dengan cara memecat yang mengalahkan mereka. Itu jelas dalam berita-berita. Dikatakan itu. Ya, anggota DPR yang saya tahu Bambang siapa gitulah. Ya, itu ya yang mengatakan karena dia sering mengalahkan produk DPR gitu. Jadi sekali kawan-kawan, satu-satunya cara yang kayak begini harus dilawan dengan massa yang besar. Kita demo seperti 10 Agustus kemarin. Siap? Siap. Oke, saya pikir ini lawannya itu. Logika hukum semuanya nggak ada satupun sampai dengan ini yang mengatakan DPR mengundangkan itu benar. Tidak ada. Semuanya udah salah prosedur. Ya, harusnya itu dibatalkan oleh MK. Kira-kira begitu. Harusnya bukan 5-4 lagi, harusnya 9-0. Itu. Ya, harusnya 9-0. Kalaupun 1 ya yang adiknya presiden lah. 8-1 nggak apa-apa lah ya kan, Pak. 8-1, 7-2 nggak apa-apa. Pokoknya menang ya kan. Kalau nggak menang berarti emang nggak beres. Ya, harusnya 9-0. Kira-kira begitu. Karena udah ada intervensi. Kita harus siap-siap untuk unjuk rasa besar-besaran lagi. Begitu? Ya, terima kasih. Mohon maaf saya mau langsung ya. Kemana? Ada yang penting. Oh iya, oke. Sebentar lah. Oke, terima kasih Pak Arif. Nah, selanjutnya Bu Narti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sidang terakhir di MK kasus nomor 54 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Memang apa yang tadi yang disampaikan oleh saksi ahli maupun saksi fakta itu tidak juga nyambung. Banyak yang tidak memang mereka ketahui. Akhirnya ada jawaban yang sangat signifikan buat kita adalah mereka tidak tahu bahwa apakah sidang-sidang ini, putusan ini ada limit waktunya enggak kan gitu. Tapi di sana tidak tegas untuk menjawab. Bagaimana untuk menjawab kegentingan? Kegentingan itu harusnya dengan cepat, tepat kan gitu. Ini yang menjadi persoalan. Hari ini yang tadi disampaikan oleh Mas Arif itu betul bahwa apa yang hari ini kita ikhtiar itu ada hasil yang maksimal apabila Hakim MK betul-betul nanti membuat kesimpulan dan membuat keputusan yang betul-betul akurat untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ini yang penting. Yang berikutnya adalah
kita harus siap, harus siaga. Karena keputusan ini adalah hakim maupun siapapun hari ini adalah bukan mewakili rakyat. Teman-teman harus paham, maka kita harus siaga. Untuk nanti setelah tanggal 15 September itu kita menunggu kapan putusannya, maka kita harus sekuat tenaga, semua anggota aliansi harus turun dan mendengarkan langsung putusan dari MK. Agar MK tidak memutuskan semena-mena terhadap putusan kasus nomor 54. Ini yang harusnya kita sama-sama siaga, harus waspada. Karena apa? Yang tadi disampaikan bahwa hakim ada 9. Apakah nanti hakim yang akan memutuskan untuk membela rakyat itu kalau dipecat lagi, otomatis kita akan kalah lagi. Maka dari sekaranglah kita siap siaga untuk menunggu hasil keputusan MK. Tanggal berapapun kita harus siap. Teman-teman siap? Karena satu-satunya yang kita milikin adalah tenaga, pikiran, semua anggota kita kerahkan kepung MK. Betul tidak? Kalau MK ini kita kepung, maka MK akan membuat keputusan yang tegas, tepat pada kepentingan rakyat. Ini yang penting, bukan soal yang lain. Karena apa? MK juga dilematis. Mereka tanpa dukungan kita, mereka tidak berani untuk memutuskan yang benar. Saya rasa itu aja, maka kesiagaan kita betul-betul kita solidkan agar di keputusan nanti kita akan kepung istana, kepung MK. Karena ini adalah lingkaran yang mereka akan menentukan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Hidup buruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum pamit, saya mau pamit dulu ya. Jangan lupa ya, kan ini bulannya upah, benar nggak? Itu penting juga nih. Makanya nanti tanggal 20-an kita akan demo MK, tapi demonya di Kemnaker dulu. Upah ya, tentang upah. Setelah itu baru ke MK. Ya, siap ya. Ini penting juga ini. Terima kasih. Ya. Hati di jalan, Bos. Sorry ya. Ya, sama-sama. Saya mengurus upah sekarang. Oh iya. Bung Rudi. Udah. Jangan dulu, jangan banyak. 2 menit. 3 menit lah. Ini silakan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat kawan-kawan? Oke, kalau masih semangat, mari kita teriakan yel-yel kita. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Kelas Buruh Indonesia. Kelas Buruh Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, kaum buruh dimanapun berada dan rakyat Indonesia, hari ini Aliansi Aksi Sejuta Buruh baru saja mengikuti persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari DPR. Ada 2 saksi dan 2 ahli dari DPR. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh ahli dan juga saksi itu menurut saya, dalam pengamatan saya kira tidak terlalu ada hal sesuatu yang baru dan penting untuk kita dengar, ya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan dari kita juga nggak dijawab secara tegas. Misalkan kepada saksi dari Indep, ya, saya lupa namanya itu, Zulkarnain atau siapa gitu, Zulpianto atau Julpianti, ya, kita nggak tahu namanya itu, saya lupa. Dipertanyakan
Kita juga akan menyangkal bahwa tentang UMKM itu satu terobosan. Tapi tadi dipertanyakan oleh kita, apakah ketika isi Omnibus Law itu ada 11 klaster dan satu klaster bagus tapi yang lainnya adalah merusak, buruk, ya buruk rupa, buruk semuanya, itu apakah undang-undang itu harus dipertahankan atau bagaimana? Tidak ada jawaban sama sekali. Karena sudah dibayar oleh DPR dan pemerintah. Nah, gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, persidangan dari persidangan semakin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah betul-betul mencari pembenaran-pembenaran yang mengangkangi Undang-Undang Dasar 45. Misalkan tentang partisipasi publik yang bermakna. RDPU yang dilakukan oleh DPR itu adalah hanya menghadirkan, tadinya penjelasan dari saksi, ya, menghadirkan para ahli hukum tata negara dan ahli hukum serta akademisi termasuk ahli ekonomi. Dan setelah saya cek semuanya adalah para pakar, para ahli hukum, ahli ekonomi yang selama ini setuju dengan Omnibus Law. Bahkan yang ikut merumuskan draft Omnibus Law. Tapi para akademisi, ahli hukum, tata negara, ahli ekonomi yang selama ini secara terang benderang mengatakan penolakan terhadap Omnibus Law, pendapatnya berbeda dengan pemerintah, tidak pernah dihadirkan. Termasuk kita sebagai serikat pekerja, serikat buruh yang paling keras menolak Omnibus Law. Dan kita juga punya argumentasi hukum, punya argumentasi ekonomi, walaupun kita sebagai serikat buruh, tapi tidak pernah dilibatkan oleh DPR ataupun pemerintah. Artinya RDPU itu akal-akalan dan pembenaran-pembenaran, ya. Semua dalil yang mereka kan adalah pembuatan aturan ketika situasinya luar biasa. Kita juga agak menyangka kalau situasinya luar biasa, kalau benar-benar ada kegentingan, kalau benar-benar krisis ekonomi, kalau benar-benar negara ini bangkrut. Tapi ini pemerintah, Menteri Keuangan yang ngomong tempe, besok presidennya ngomong tahu. Kagak ada kejelasan, kagak ada keteguhan, kagak ada keyakinan, mencela-mencele, ya. Ini yang menurut saya yang harus kita kritisi. Artinya memang ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 dari Perpu menjadi Undang-Undang Nomor 23 itu jelas-jelas adalah harus institusional. Ini adalah kebijakan bajingan dan tolol, ya. Itu jelas pernyataan Aliansi Aksi Sejuta Buruh bahwa Omnibus Law Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 itu adalah apa? Bajingan tolol. Ya jelas itu ya, undang-undang bajingan tolol itu, dan kita akan tolak ya sampai kapanpun. Artinya kita meminta nih Mahkamah Konstitusi buka mata, buka telinga, baca lagi konstitusi ya. Jangan terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan baik dari DPR ataupun dari istana. Ya, dengarkan konstitusi, dengarkan rakyat. Karena Mahkamah Konstitusi lah yang diberikan kewenangan memberikan tafsiran tunggal atas konstitusi. Ini para ahli ngaco menurut saya. Kenapa? Karena mereka mendalilkan sendiri hukum, mendalilkan sendiri konstitusi. Padahal jelas-jelas bahwa yang punya tafsir tunggal untuk menafsirkan konstitusi hanyalah Mahkamah Konstitusi. Tadi juga saya dengar bahwa sudah ada 2 kali pemerintah itu adalah menafsirkan sendiri tentang perintah Mahkamah Konstitusi. Jadi sama putusan 91 mengatakan putusannya A, tapi pemerintah dan DPR menafsirkan menjalankannya jadi C kuadrat gitu ya. Jadi benar-benar bajingan tolol ini ya. Ya saya kira itu menurut saya. Maka dari situ kawan-kawan sekalian, seperti yang sudah disampaikan dalam siaran pers kita pada tanggal 1 September yang lalu, bahwa kita Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung di dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh sudah bersepakat akan menggelar aksi pada tanggal 20 September 2023 dengan sasaran aksi adalah Kantor Menteri Tenaga Kerja dan juga Mahkamah Konstitusi. Apa yang mau kita tuntut kepada Menteri Tenaga Kerja adalah Menteri Tenaga Kerja untuk mengeluarkan kebijakan, ya, mengeluarkan diskresi kebijakan tentang penetapan upah minimum tahun 2024. Ya, jangan menggunakan rumus PP 36 sialan. Jangan menggunakan peraturan Menteri Tenaga Nomor 18 tahun 2022 yang juga kacrut, kagak benar, ya. Kita Aliansi Aksi Sejuta Buruh sudah punya konsep tentang upah
dan itu akan ditawarkan kepada Menteri Tenaga Kerja untuk dikeluarkan sebagai peraturan diskresi di tengah-tengah belum ada putusan tentang Mahkamah Konstitusi menyangkut Undang-Undang Omnibus Law. Untuk itu harus kita gerudu dengan masa yang besar-besaran kantor Menteri Tenaga Kerja, ya, biar menterinya tambah mikir, ya, jangan asal bikin kebijakan upah murah, ya. Saya tegaskan, Aliansi Aksi Juta Buruh dengan 40 serikat pekerja, serikat buruh, federasi dan koperasi tidak menuntut kenaikan upah 15%. Karena dengan dipatok kenaikan upah 15% itu adalah tidak menyelesaikan masalah bagi kaum buruh tentang upah minimum. Tetap akan mempertahankan tentang disparitas upah, tetap akan mempertahankan politik upah murah. Tapi kita punya konsep sendiri yang nanti akan kita paparkan secara terang benderang tentang upah minimum dari kita semua. Yang kedua, kita mau ngawal putusan Mahkamah Konstitusi supaya betul-betul berpihak pada rakyat, pada kaum buruh, pada konstitusi. Jadi siapkan kawan-kawan sekalian untuk siaga untuk tanggal 20 mobilisasi anggotanya secara maksimal, secara besar-besaran. Ya, titik kumpulnya di kantor Menteri Tenaga Kerja, langsung kita duduki kantor Menteri Tenaga Kerja, setelah itu kita akan ke Mahkamah Konstitusi, ya. Dan nanti juga pada saat Mahkamah Konstitusi membacakan putusan, ya, perkara kita juga sudah ditetapkan, kita akan menggelar aksi besar-besaran. Cuma tanggalnya nggak tahu, nunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, maka diminta semuanya untuk siap siaga atau siaga penuh. Tidak akan kecolongan karena nanti akan diundang kita. Cuma kapan? Bisa 2 minggu, bisa 60 hari, bisa sebulan, kita tidak tahu. Ditunggu, ya. Maka menyerukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia, ya, kepada rakyat Indonesia untuk siaga penuh menyongsong pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kita tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arief Minardi, ini Mahkamah Konstitusi itu kita mengkhawatirkan tidak independen lagi karena sudah diintervensi oleh DPR dan juga oleh Istana. Nah, kita diduga kuat, ya, diduga diintervensi juga oleh Istana. Maka perlu dikawal oleh kita kaum buruh dan rakyat. Saya kira itu dari saya, kawan-kawan sekalian. Maka siapkan diri kawan-kawan sekalian, bekalnya, tenaganya, semangatnya kita siapkan. Itu saja dari saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Aliansi Aksi Juta Buruh. Hancurkan tirani. Lawan, lawan, lawan. Kelas buruh Indonesia. Terima kasih. Nah, ini di sini tadi kan kita cari lawyer nih. Nah, sekarang ada LBH. Nih, LBH DPP Spesialim. Sampaikan dulu kajian hukumnya. Sederhana baru DPC. Tengah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. ASB. Baik kawan-kawan buruh yang saya hormati, saya banggakan, puji syukur kita panjatkan di Allah. Hari ini kita diberikan kesehatan bisa hadir di Mahkamah Konstitusi. Yang paling dasar, ya, yang paling dasar setelah tadi kita saksikan sama-sama bagaimana para saksi dunia, ini bukan saksi di akhirat nanti nih. Saksi dunia sudah menyampaikan pandangannya dengan kepentingannya, ya, bukan dengan keilmuan. Saya melihat tadi ada yang juga mereka menyampaikan secara normatif, tapi ada yang juga hanya sebatas sederhana saja menyampaikan. Yang penting tidak ada celah buat mereka lah gitu ya prinsipnya. Nah, kawan-kawan, bahwa dari kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan hari ini ada saksi juga mendukung kepada kita. Salah satunya adalah saksi yang menyampaikan segala sesuatunya itu disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Artinya sudah menyerah itu, ya, saksi sudah menyerah. Yang kedua yang tadi ditanyakan juga bahwa kalau seandainya kondisinya sudah tidak lagi emergensi, apakah aturan itu boleh dicabut? Dia katakan bisa, ya kan? Artinya jebakan itu sudah dapat. Kalau mahkamah tadi mencatat, itu bisa jadi masukan. Nah, ini juga saran kepada teman-teman tim pengacara yang akan menyimpulkan, itu menjadi catatan saksi di dalam kesimpulan nanti. Dibuatkan dalam kesimpulan bahwa saksi A dan B menyatakan A dan B. Ini penting sekali nih dalam masalah hukum gitu ya.
Karena kesimpulan walaupun itu bukan bagian yang normatif, tapi itu menjadi bagian yang penting juga ya buat pertimbangan majelis hakim. Oleh karenanya perlu juga kita ngasih masukan kepada teman-teman yang mendampingi kita ya di tim pengacara. Terakhir, bahwa perjuangan-perjuangan yang sudah disampaikan oleh para pimpinan buruh di ASB tentunya ini perjuangan yang tidak sederhana. Dari sejak awal sampai sekarang, kita sekarang menjadi sorotan dalam pergerakan buruh, khususnya dalam perjuangan untuk penolakan Omnibus Law. Ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, ya, keberkahan dalam menjalankan tugas dan pahala langkah pada saat kita menjalankan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting lagi tadi disampaikan, kita juga mendukung bahwa mulai bulan depan itu sudah mulai ke permasalahan upah. Nah, ini harus siap-siap kawan. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh teman terdahulu bahwa kementerian ini harus kita kasih pelajaran ya. Pemerintah secara nasional, masalah buruh ini menjadi tanggung jawab Menteri Ketenagakerjaan. Ini yang harus kita minta pertanggungjawaban mereka untuk memberikan bagaimana peraturan yang akan disiapkan hari ini. Karena saya dengar kabar bahwa peraturan yang akan muncul ya di Permen itu adalah combine antara PP dengan peraturan yang terdahulu. Ini agak merusak sedikit nih. Ini perlu kita juga kasih masukan kepada pemerintah khususnya kementerian supaya upah tahun 2024 ini menjadi sandaran upah untuk semua buruh yang ada di Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini perwakilan DPC mana ini? DPC. Bang, siapa? Siapa? Ayo Karel ngomong. Ya, terima kasih. Jangan marah-marah Pak Karel. Enggak, tenang. Karena udah menangin kayaknya di sini. Jangan marah-marah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! ASB! Bang, bergerak hancurkan tirani. Ya, teman-teman sekalian, ya pertama kita mengucapkan syukur juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sebenarnya Tuhan sudah memperlihatkan bahwa kebenaran ada di pihak buruh. Ya. Karena dari persidangan demi persidangan sudah akan kelihatan kebohongan-kebohongan ya yang dihadirkan oleh pemerintah maupun DPR, baik dari ahlinya maupun saksi fakta. Terakhir saya melihat dari perkembangan yang hari ini, Bapak yang dihadirkan oleh DPR maupun pemerintah, ini sebenarnya sudah kelihatan bahwa kita ini dimenangkan. Ternyata DPR salah memilih staf ahli yang saksi ahli dan juga saksi fakta yang dihadirkan. Ternyata dia memenangkan kepada kita pemohon. Terbalik. Katanya Tuhan itu adil. Ya, berarti kita adalah di pihak yang benar, teman-teman sekalian. Dan kita minta kepada MK jujur, adil, benar dalam memutuskan nanti. Ya, karena kita lihat apa yang disampaikan tadi sebenarnya kita diuntungkan. Ya, diuntungkan. Ya, tinggal tunggu yang saya melihat sebentar lagi ini kita akan mencoba untuk memberikan hasil kesimpulan kita kepada MK. Dan ini juga perlu dibahas secara matang dan juga benar-benar secara rinci. Ya, karena apa yang disampaikan tadi itu juga menjadi poin-poin yang sangat menguntungkan buat kita hari ini. Ya, dan MK pun sebenarnya juga pertanyaan MK pun juga itu menjebak mereka hari ini. Dan MK pun sebenarnya juga apa yang ditanyakan juga memihak pada kita sebenarnya. Ya, dia merasa dikangkangi oleh pemerintah. Ya, pemerintah udah melawan undang-undang atau konstitusi yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya juga merasa dia, loh, gua ini sudah putusin kenapa gua jadi dikangkangi seperti ini? Ya, gua juga nggak mau dong dipermalukan. Nah, berarti pada putusan nanti mudah-mudahan MK jujur, benar dan adil akan memenangkan kita. Ya. Ya, kalau saya lihat. Tapi ada hal yang penting lagi buat teman-teman sekalian. Kita perlu ada pergerakan atau aksi. Ya, itu tidak bisa kita lewatkan pergerakan dan aksi kita. Ya, itu untuk menyatakan bahwa MK Lois benar loh. Ya, menyatakan. Ya, dengan datangnya kita sama-sama ke sini, berkumpul banyak orang, dia akan melihat. Ya, itu kemarin bahwa saya adalah yang benar menurut MK.
Ya, jadi dia akan memutuskan sebenar-benar dan seadil-adilnya untuk kita. Jadi kita harus kumpul di MK sini pada tanggal 20 nanti, ya. Dan juga di Menaker, tapi kelihatan putusan yang paling penting memang ada di MK. Karena semua turunannya itu dari Undang-Undang Omnibus Law. Ya, jadi di MK ini kita numplak, kita tunjukkan MK, lo benar lo ngomongnya. Ya, lo asadil, karena sebenarnya gua dukung ente gitu loh. Dukung MK karena dia dikangkangi. Ya, secara konstitusi. Jadi saya yakin MK mendengarkan omongan kita bahwa MK akan jujur dalam putusan nanti. Mudah-mudahan kita dimenangkan, Omnibus Law dicabut. Ya, itu saja. Dan jangan sekali lagi, jangan sampai tidak hadir pada tanggal 20 baik di Menaker Trans maupun di MK. Ya, siap teman-teman sekalian. Hidup buruh! Hidup buruh! ASB bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Lawan! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mantap, Bung Karel. Nah sekarang perwakilan dari DPD DKI. Mana DPD DKI? Mana DPD DKI? Siapa? Siapa DPD DKI? Ah, udah. EBK. Ya. Jawa Barat, Jawa Barat. Kalau tidak DKI, Jawa Barat. Siap-siap DKI. Oh ya. Di sini. Ngomong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Baik, terima kasih. Kita tadi sudah sama-sama saksikan bagaimana perjalanan sidang MK yang sudah menghadirkan ahli dan saksi. Kami sebagai buruh yang ada hari ini menyatakan sikap tetap menolak Omnibus Law terkait dengan apapun itu yang mereka sampaikan. Pokoknya MK harus membatalkan dan mencabut Undang-Undang Omnibus Law, itu intinya. Betul tidak kawan? Ya, intinya itu. Karena tapi ini adalah sebagian daripada perjalanan sidang atau persidangan yang harus tetap dituntaskan dan tetap harus kita kawal penuh. Terutama bagaimana juga kita menjalankan setiap instruksi daripada para pimpinan kita untuk mengawal ini, memberikan support, juga mengawal hati para hakim supaya tidak pernah berpindah lagi ke pemerintah, itu intinya. Karena jangan sampai nanti hakim-hakim di sini memutuskan atas kepentingan daripada oligarki. Terkait dengan saksi yang tadi hanya membahas satu klaster, itu juga menjadi kekecewaan kami karena di sini bukan untuk sidang satu klaster. Di sini adalah kumpulan sidang daripada puluhan undang-undang yang disatukan menjadi satu undang-undang Omnibus Law. Bukan hanya satu klaster terkait dengan UMKM. Bagaimana kegentingan itu ada hari ini akibat Omnibus Law. Jadi sebelum Omnibus Law ini ada dan dilahirkan, tidak ada kegentingan sebetulnya. Yang ada ketika kita macet di jalan, itulah yang genting hari ini. Dan ini akan terus menjadi kegentingan kita, kaum buruh yang terus menolak akan hadirnya Omnibus Law, betul tidak ya? Nah, mungkin seperti itu. Ini adalah support dari kami, juga penolakan daripada kami terkait dengan keterangan ahli cenderung tendensius. Mereka hanya menerangkan terkait dengan bagaimana bukan dari materinya, terkait dengan perjalanan waktu. Itu juga tidak menjelaskan bagaimana instruksi dari Mahkamah Konstitusi ketika perbaikan undang-undang dikeluarkannya Perpu. Nah, ini sebagai kekecewaan kami juga di sini. Makanya tetap semangat kawan-kawan, tetap bersatu. Walau bagaimanapun masa depan kita sekarang ada di tangan kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, Jabar. Sini cepet. Jauh-jauh kok. Katanya tadi pulang jauh. Tenang, Adik. Ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASB. Kurang kompak. ASB. Baik kawan-kawan yang kami hormati, saya mewakili buruh Jawa Barat secara umumnya menyampaikan sekelumit tentang laporan atau kesaksian ahli dari Profesor Gede Panca, yang mana tadi beliau menyebutkan secara prasa
secara perasa bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 12 makna Omnibus Law ini menyebutkan dalam keadaan bahaya. Itu pasal 12. Pasal 22 tentang kegentingan yang memaksa atau situasi tidak normal. Secara kutipan undang-undang benar. Tapi makna yang sesungguhnya di Republik ini tentang perasa kegentingan yang memaksa maupun keadaan bahaya belum terpenuhi unsurnya. Itu perlu diketahui. Yang kedua, mengenai kesaksian dari saksi ahli Pak Setia tentang pakar ekonomi, mengait-ngaitkan dengan situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik. Sementara statement dari Menteri Keuangan jelas, perekonomian Indonesia sedang bagus dalam kurun waktu 2-3 tahun saat ini. Artinya ini tidak selaras. Kalau mengaitkan dengan perang Rusia-Ukraina, maaf, di Republik ini seluruh investor pengusaha kebanyakan Asia, Jepang, Korea. Jadi kalau kaitan dengan perang Rusia-Ukraina ya sedikit kurang nyambung. Karena Indonesia bukan pemakan roti seperti Belanda. Dampak perang Rusia-Ukraina terdampak kepada gandum, bukan beras, bukan yang lain-lainnya. Mungkin sedikitnya kepada Indofood barangkali. Tetapi semua narasi yang disampaikan saksi ahli itu akibat terpengaruh pola pikir yang keliru. Mungkin kami sebagai bukan pakar ahli, kalau kita mencermati putusan MK PUU 91 bahwa inkonstitusional bersyarat itu undang-undangnya harus diperbaiki selama 2 tahun. Bukan diganti perpunya. Contoh kita kalau berilustrasi, kalau berdirinya sebuah bangunan tidak baik, maka bangunan tersebut harus dirobohkan, ditata ulang. Bukan RAB-nya yang dirubah, gedungnya tetap. Artinya apa? Ini berbanding lurus dengan merubah undang-undang P3-nya, P3. Pembentukan peraturan perundang-undangannya yang dirubah, bukan isinya yang diperbaiki. Jadi kalau mau diganti, diperbaiki, pertama syarat formilnya dibenahi. Kedua syarat materialnya juga ditata lagi. Lah kalau cuman ganti cover sama aja. Ya kan? Paling tidak kita harus berbangga hati. Semua putusan ahli saat ini pun juga tidak konsisten. Saya mengutip dari Prof. Made tadi. Made Panca Satya, bukan Satwa. Dia tadi memohon kepada MK terhadap amar putusan ini tidak ada batas limit waktu. Begitu kita kejar tentang batas waktu, dia tidak bisa jawab. Bahkan tidak konsisten. Ternyata saksi ahli ini terhadap amar putusan PUU 91 pun tidak tahu secara isi. Atas dasar itu kita harus berbangga bahwa kebenaran harus diperjuangkan. Tapi kadang-kadang kebenaran akan datang sendirinya. Begitu. Inilah perjuangan kita di MK mengadu kepada wakil Tuhan. Mudah-mudahan keadilan masih harus ditegakkan. Tetapi kita gak boleh terlena. Bahwa di Republik ini semua bisa diatur. Pengusaha, penguasa bisa memohon, meminta, memberi, bahkan intervensi. Kalau kita memohon, meminta, memaksa, itu pun kadang-kadang nggak didengar. Atas dasar itu, kita positif thinking dulu terhadap MK atas putusan perkara nomor 54 ini. Tetapi kalau nanti wakil Tuhan ini tidak adil, ya kita demo bareng-bareng ke sini terhadap ketidakadilan ini. Mungkin itu kiranya dari kami atas nama Jawa Barat dan Bekasi. Terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! ASW! Bangkit, bergerak, hancurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi kawan-kawan dari FPK mau? Cukup? Oke, para pemirsa rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, bahwa itu tadi hal-hal yang perlu diketahui oleh publik. Dan memang tadi sebenarnya
kawan-kawan daripada SB ini menunggu kehadiran daripada anggota DPR RI yang hadir. Karena dia yang membuat, dia yang ketuk palu, maka seharusnya dia hadir. Namun Puan Maharani, siapa lagi itu wakil-wakil ketua DPR, tidak ada yang hadir. Tidak berani hadir ke DPR. Kemarin waktu pemilu dia datang ngemis-ngemis suara rakyat. Giliran sekarang diminta pertanggungjawabannya, baru didatangi ke MK saja mereka sudah ketakutan bertemu dengan rakyat. Itu artinya DPR RI kita itu memang bajingan dan tolol. Goblok, ya kan, tidak tahu diri, ya kan, jahanam. Maka dari itu, kalian semua yang ada di DPR RI, pertanggungjawabkan perbuatan Anda. Jangan segala sesuatunya dibebankan ke MK. Sedikit-sedikit MK. Kalau sedikit-sedikit MK, berarti ente semua yang ada di DPR itu memang goblok bikin undang-undang. Tolol bikin undang-undang. Karena ujuk-ujuk baru diumumkan, disahkan, langsung digugat ke MK. MK menjadi bemper. Itu kurang ajar dan jahanam. Memang kalian ini brengsek. Tidak tahu diri. Digaji rakyat. Harusnya berpihak kepada rakyat. Malah menjadi penghina rakyat. Ini anggota DPR. Jadi kawan-kawan, sebentar lagi tahun pemilu. Kalian harus ingat bahwa DPR yang ada hari ini bukanlah menjadi perwakilan rakyat, tetapi pengkhianat. Maka dari itu mereka wajib dikatakan bajingan tolol. Ulangi, mereka layak dikatakan. Satu kali lagi. Sekali deh. Hiji. Mantap itu. Itu suara rakyat sejati. Karena memang Anda tidak tahu bikin undang-undang. Goblok bikin undang-undang copy paste saja. Maka yang selalu menjadi tumpuan adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi wajar tadi. Hakim juga kayak bingung. Saksi ahli juga bingung. Semuanya dibikin bingung karena undang-undangnya copy paste, uji formilnya tidak terpenuhi unsurnya. Maka dari itu, melihat persidangan ini sampai kesimpulan datang, tidak ada kata lain, keputusan lain dari Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Betul tidak? Kalau tidak, tadi Mas Arief bilang hakimnya 4 pro rakyat, 5 pro pemerintah DPR. Maka Aliansi Aksi Sejahtera Buruh akan menjadi hakim ke-10 untuk masalah ini. Biar mereka semua tobat. Turun sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Jangan takut. Selain daripada itu, kita ingatkan juga. Bukan cuma Menaker terkait masalah upah ini ya. Bukan cuma Menaker yang suka kasih keluar surat edaran, tetapi Kementerian Dalam Negeri juga suka memberikan surat edaran yang mengintervensi kepala daerah untuk tidak tetap ngotot menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, kita juga akan mendatangi Anda nanti kantor Anda. Jangan dikeluarkan lagi surat edaran kepada kepala-kepala daerah yang memang berniat untuk mensejahterakan rakyatnya. Jangan dihambat. Sekali lagi, atas nama Aliansi Aksi Sejahtera Buruh, kita minta dukungan dan doa kepada dari seluruh rakyat Indonesia. Semoga apa yang kita perjuangkan ini dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang berdiri bersama-sama Aliansi Aksi Sejahtera Buruh. Bangkit bergerak, hancurkan tiran. Lawan. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.